bersama dengan Oki 08. Giveaway-nya adalah Ravidopora Tetra Sperma seharga Rp1 juta, Monstera Deliciosa seharga Rp1,5 juta, Philodendron Scomiferum seharga Rp1,5 juta, Epipremnum Skeleton K seharga Rp2 juta, dan Monstera Dubia seharga Rp4 juta. Ditambah uang tunai Rp5 juta untuk 10 orang pemenang. Syaratnya adalah, ayo subscribe di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior, dan juga di Hakim Story. Plus, ayo dong follow IG-nya Mas Oki, OKKIE08. Terus, komentar di semua video di 4 channel gue. Ditambah juga alamat IG kalian, oke? Hari Selasa, kita tentukan siapa saja pemenangnya. Bye-bye, Assalamualaikum. Kita akan mengembalikan Bu Erni ke rumahnya. Alhamdulillah, ya Rabbi. Tahan sama nenek. Gak akan ngamuk-ngamuk kalau konsumsi obat ini. Aduh. I'm ready. Kabur guys, kabur. Halo Bu Erni. Bu Erni. Ketawa. Mau kemana Bu Erni? Mau kemana Bu Erni? Mau pulang? Iya. Sehat Bu Erni? Sehat nggak? Banyakan duit. Ya udah, nanti ketemu aku ya. Kamu ketemu aku mau nggak? Mau? Iya. Oke, kalau gitu nanti ketemu aku ya. Halo, halo. Siapa lagi? 3 orang. Astagfirullahaladzim. Novi, 3 orang itu siapa aja? Ini Sarifah, orang Kemiri, tapi aku pulangin habis ada keluarganya. Nah, terus? Ini buaan. Ya Allah, 3 sekaligus diangkut ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti ketemu sana ya. Dadah. Salam. Assalamualaikum guys. Ini gue lagi perjalanan ke Bitung Tangerang. Barusan video call dari Novi. Novi tadi subuh jam 5 subuh loh, pergi ke Bogor. Jam 6 udah di Bogor untuk menjemput Bu Erni. Nah hari ini gue dari rumah nggak ke Bogor, tapi ini menuju ke Bitung Tangerang, janjian sama Novi nanti. Jadi ceritanya hari ini rencananya kita akan mengembalikan Bu Erni ke rumahnya. Mudah-mudahan dia benar-benar bisa berkumpul kembali, hidup normal kembali, hidup berdampingan dengan anggota keluarga yang lain, emaknya dan kakak-kakaknya dan juga adiknya. Ini menjadi episode pamungkas dari perjalanan Ibu Erni, perjuangan Bu Erni dan juga kerja keras dari Pratiwi Novianti yang luar biasa. Gue hanya mendampingi saja, gue emang gak bisa apa-apa guys. Nah, sekedar mengingatkan sosok Bu Erni seperti apa. Bu Erni wanita yang bertahun-tahun, mungkin udah belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, yang tinggal mangkal di dekat pintu tol Bitung Tangerang. Mungkin orang-orang daerah situ sudah tahu lah dia siapa. Padahal rumahnya dekat, tapi seperti tidak diurus, karena kalau diurus, dibersihkan, selalu ada yang memperkosa dirinya. Sampai dia sudah mempunyai 2 anak, entah dari siapa. Sebetulnya Bu Erni sudah pernah dipertemukan dengan keluarganya ketika Bu Erni kita titipan di Yayasan Al-Fajar Bersari di Tambun, Bekasi. Mudah-mudahan lancar sesuai rencana. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Pratiwi Novianti, kita kembalikan Bu Erni ke keluarganya. Nah guys, Bu Erni itu biasanya itu mangkalnya tuh di daerah sini. Bukan mangkal istilahnya ya, berdiam dirinya tuh di daerah-daerah sini, di tengah lalu lalang kendaraan yang mau masuk maupun keluar tol.
pas pengejaran pertama pun kan gue udah mendekatinya sampai jalan sampai ke pinggir tol gitu. Di situ gue mau disundut rokok. Aduh. Nah di daerah sini pas usaha rescue pengangkutan Bu Erni pun aduh repotnya sampai akhirnya terpaksa kita borgol Bu Erninya. Setelah sebelumnya kita pun meminta izin kepada pihak keluarga untuk menjemputnya. Alhamdulillah semuanya lancar saat itu ya, maupun penuh dengan perjuangan. Di Al-Fajar pun kita pernah bertemu dan Bu Erni sudah baik. Tadi sih pas ketika video call masih agak-agak belum normal banget sih, tapi lumayan lebih bisa terkontrol. Oke, semakin dekat ke tempat pertemuan gue bersama Danovi untuk mengantarkan Bu Erni. Oke guys. Tidur. Mau pulang. Kelamaan juga. Gue baru bangun banget. Ya udah yuk, mau pakai apa kesananya? Ke mobil. Ayo. Apa katanya? Bingung nih mau dibawa kemana? Kan mau pulang ya kan? Yuk. Udah pakai mobil Novi aja gimana, Vi? Pakai motor aja ya udah. Mobilnya dimasukin gudang, kita dari gudang ke sananya pakai motor. Oke, siap. Yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Erni, udah sembuh. Apa kabar? Kita belum Oh ya Mila di office. Gue masih ngambang ini baru bangun tidur banget. Senang nggak mau pulang? Senang. Siapa yang kelihatan lagi? Dia. Mau pakai ojek? Ayo, naik balik nggak? Siapa? Ayo, pakai, ayo. Jangan duluan bareng-bareng. Maksudnya nggak ke repot ntar kalau dia duluan. Salaman dulu tuh, Bay. Iya ibu. Rasa kayak kemarin guys. Rasa kayak baru kemarin kita lewat jalan ini, sekarang kita lewat jalan ini lagi. Ya, Pak Bobi. Pak Bobi, gaya banget lu nama lu Bobi. Bobi, kau mau kemana? Mau ke tempatnya Pak ya. Aduh, kelakuan. Tapi sekarang Erninya beda. Alhamdulillah. Ibu, di sini sekarang tinggalnya. Oh iya kan kemarin ke sini. Lupa gua. Erni, sini Erni. Alhamdulillah minal faizin. Di sini. Tenang, iyalah. Nih, kalau mau masuk ini gimana? Ngomong apa? Assalamualaikum ya. Aduh. Yuk. Turun. Mana? Nih. Sini Bu Erni. Sini. Berni ini di mana kita? Ya. Hah? Di mana nih? Ingat gak? Bingung. Kenapa? Bingung kenapa? Bingung ya? Ya udah santai aja dulu, santai dulu. Gak usah bikin kaget, tenang aja ya. Nah, lu bingung kenapa? Udah. Bingung kenapa? Bu Erni, bingung kenapa? Bingung. Ibu sini, ibu sini, ibu. Katanya.
situ dulu Bu, di situ supaya Bu Erninya. Tanya ibu jelasin ini di mana tuh Bu Erni bingung kata ini rumah siapa. Ini di sini rumah siapa ini? Ini masuk. Ini siapa ini? Adu kodok. Itu siapa? Ini siapa ini? Tetangganya. Siapa ini siapa? Ini siapa ini? Iya, balik ditanya dulu. Udah jangan tahu banyak dulu Bu biar nggak kaget. Iya. Masuk. Jangan Bu, udah Bu, gak usah banyak masuk dulu Bu. Udah biarin aja udah. Bu Erni takut? Enggak lah. Enggak kan? Itu siapa? Ma ya? Ma. Yang lainnya maaf, ibunya masih kaget sana ya. Makasih ya, maaf ya. Maaf ya. Pulang aja, kan ini kan kita udah pulang ini. Ini kan udah pulang, Bu Erni. Bu Erni itu rumahnya di sini, ya. Iya. Ini rumah si Erni ini. Ih, deket rumah si Boim tuh bikinnya deket rumah si Boim. Boim, abang gue. Boim siapa? Boim. Kurang tahu ya saya. Kakaknya siapa namanya? Kakaknya Gandhi, Gara, Yanto. Adeknya itu. Adeknya bukan. Oh, si Mus yang paling tua ini. Boim siapa Boim? Boim. Boim. Manggilnya Boing ya. Manggilnya Boing. Bu Erni di sini mau nggak apa-apa ya? Tinggal di sini. Bu Erni kan udah setengah tahun di yayasan, udah di rumah sakit jiwa di Bogor. Iya, alhamdulillah anak saya diurus. Ini teh pamannya enggak, ini biarin di sana aja. Aku di sini nanti gitu lagi sana gitu. Jadi gimana Bu? Biarin kalau betah di sana aja biarin, bersama bantu apa gitu. Kalau di sini nanti angkot lagi begitu. Kita coba aja dulu ya. Iya. Maksudnya yang terbaik sama keluarga sebetulnya. Dicoba dulu berapa minggu gitu. Mudah-mudahan makin bagus. Ya. Ini saya udah bawa ke rumah sakit Bu Erni. Kemarin sudah dilakukan perawatan selama 1 bulan gitu. Ini suratnya. Ya, alhamdulillah sudah terima ini. Ya, ini obatnya ya Bu dari rumah sakit. Ini minumnya sehari 1 setelah makan semua. Ini fungsinya untuk halusinasinya supaya hilang, terus supaya penenang juga supaya dia nggak marah-marah. Gitu. Jadi nggak boleh telat Bu untuk setiap harinya. Iya, dapat iya. Ya. Sehari 3 kali gitu. Sehari 1. Mendingan ini kakaknya kakaknya yang laki-laki tadi mana ya? Yang suka parkir sana. Ini ada obat yang harus diminum. Nih, 2 orang deh yang tahu biar saling ngingetin. Nih, tuh jadi obatnya. Ini obatnya ya. Ini Kita jelasin lagi ya. Ya, ini surat yang dari kan aku merawat Bu Erni 1 bulan untuk kejiwaannya gitu diperbaiki. Jadi ini suratnya keluar dari rumah sakit 1 bulan kemarin. Kondisi udah bagus, tinggal pemulihan dan obatnya tidak boleh putus. Ya. Ini obatnya 1 hari 1, ada obat penenang, halusinasi sama gatal karena Bu Erni katanya sakit herpes. Iya. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali, semuanya 1 kali. Pagi, siang, malam. Siang abis makan. Setelah makan, pokoknya setiap habis makan minum Langsung 1. Ada berapa jenis obatnya? Ada 3. Ya begitu 1. Berarti jam 12 semua itu harus satu-satu ya? Betul. Nah, terus untuk ini kan obatnya pasti nanti habis. Ya, aku udah bilang sama adiknya Bu Erni yang cewek bahwa tolong diurus BPJS-nya. Karena BPJS itu berperan besar nanti untuk next pengobatannya Bu Erni. Karena ini nggak boleh habis, harus lanjut lagi. Nambah lagi berarti. Iya. Ya, jadi sebelum habis itu BPJS diurus dari sekarang. Jadi ini sebelum habis itu udah urus lagi, jadi nggak boleh putus. Iya, siap. Betul, nyambung. Jadi Bu Erni nggak akan marah-marah, nggak akan ngamuk-ngamuk kalau konsumsi obat ini. Berarti mulai stabil lagi lah. Mulai stabil. Ini kondisinya kok udah stabil kan ya? Dari matanya, terus dari nada suaranya, di bicaranya udah stabil. Ini ada berapa sih ini? 3. Paling nggak tahan berapa hari maksud aku? Masih 2 minggu kok. Nah, waktunya hanya 2 minggu, berarti harus benar-benar di ini. Jadi sebelum habis 2 minggu tuh udah selesai BPJS dan juga udah diurus beli selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya Bu Erni misalnya kambuh lagi atau apa, saya bisa bantu bawa ke rumah sakit jiwa lagi di Bogor, gitu untuk pemulihan lagi. Tapi
Yang jelas saya minta tolong perhatian keluarga untuk memperhatikan Bu Erni untuk nggak lepas obat. Betul ya. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan nggak bakal putus lah mudah-mudahan. Iya. Gitu. Pasti sebagai saudara atau yang lainnya bisa lah dikompromi sama saya gitu. Iya. Jadi kenapa diusahakan bisa sama keluarga, karena tinggal dengan keluarga bisa mudah-mudahan mempercepat juga kepulihannya. Betul. Ya amin. Yang ini bisa sampai 100% perlu usaha ya. Iya. Yang jelas sih dukungan keluarga nomor 1. Iya, Ya. betul. Pokoknya di sini nggak ada yang nggak mungkin. Allah tuh Maha Adil, pasti bisa sembuh. Betul. Asalkan percaya ya. Setuju. Betul. Gitu. Berarti kita pasahin aja lah ke Gusti Allah lah, kalau sembuh ya mudah-mudahan sembuh lah. Gusti Allah yang ngatur kan semua kehidupan kan semua yang ngatur Gusti Allah. Iya, Iya, betul. betul. Nah, ini tapi masih bingung ini di mana katanya. Maya bingung. Ini di rumah sendiri kok. Masih kaget soalnya kan ramai. Tadinya kan bukan gini jelek. Oh gitu. Iya, tadinya mah ini ke dalam Pantes, dia jelek. bingung. Rumahnya udah baru dibenerin. Jadi bingung ini di mana ya? Mau lihat-lihat ke rumah, ayo mau. Yuk. Yuk. Coba. Ini Pak adanya. Yuk sini yuk. Sebelah. Yuk lihat-lihat yuk. Yuk, Ayo. Nih sini. Iya Bapak, Waalaikumsalam. Permisi ya Pak. Jadi sebelah-sebelahan ya. Hah? Kenal dia? Ini kenal nih. Kenal dari siapa itu tadi? Nih rumahnya nih. Oh. Oh gede katanya. Enak ya Bu Erni ya? Enak ya? Enak? Dia masih agak-agak bingung ya. Gede tuh. Gede katanya rumahnya. Di rumah adiknya. Sekarang mah enak rumahnya. Dia ntar tidurnya di mana? Di sini. Tuh di situ. Ya. Kamar Ini kamar adeknya. Iya, bang WC-nya tuh belum ada. WC-nya nggak ada, WC-nya nggak ada. WC-nya nggak ada gimana Pak? Iya. Oh, WC-nya. Apa? Ngobrol. Jadi tadi kata ibunya sama kakak saudara laki-lakinya WC-nya nggak ada. Maaf, berantakan banget ini. Maaf, berantakan. Nanti Erni tinggal di sini. Iya. Itu adanya di situ. Terus kamar mandi situ. Kamar mandi udah ada, cuma buat WC-nya doang belum ada gitu. Nah, terus kalau buang hajat gimana? Ya paling ini di rumah adiknya dulu. Oh. Kalau belum ada mah. Guys, ini jadi kita panik nggak jelas jadinya semuanya. Semua datang ingin melihat kondisi Erni. Tapi Bu Erni juga nggak bisa dibikin heboh kayak gini, rame gini karena dia Baru bisa kan? panik. Betul. Bayangin kok kita baru bangun tidur kayak gue tadi, terus panik. Nah, itu jadinya ya gitu ngambang ya. Jadi tinggal sini ya. Ya tinggal sini ya, oke? Ntar Erni tinggal sama Mama di sini. Tete tinggal di sini sama Mama. Mas ini Mak. Sama nenek-nenek ya. Ayo Mas ini Mak. Tuh. Sempit. Sempit gang itu gang sempit. Nggak apa-apa Ki. Apa? Kalau rumah sendiri sih nggak apa-apa. Iya. Maaf. Ini rumah sendiri ya Ma ya? Iya. Nek tidur sama nenek-nenek ya. Sayang ya. Sayang nggak sama nenek? Hah? Bingung. Kenapa bingung? Itu lah Mama situ. Di sini. Ini rumah Erni ini. Tuh. Daripada pikir jalan gak ada yang ngurusin. Nah, udah di sini. Bersama. Lu mau buat keliling gua aja nih orang gila. Lu masih inget gua kalau abis kepala gua dipukulin lu kan. Jangan dipancing. Udah. Iya, enggak. Berarti dia nggak bisa dipancing. Jangan disautin dulu. Emang dia yang gede banget. Iya, harus jaga perasaan. Jadi nggak bisa tersinggung sedikit, harus pelan. Iya, masa lalu itu nggak boleh. Erni, ini siapa? Kenalin ini siapa? Ini dia orangnya. Siapa itu? Mak, Sayang nggak sama emak? sayang lah ya. Sayang. Senang di sini ya. Seneng bos.
Senang. Alhamdulillah. Tapi emang bener dia linglung karena ini kan rumah dia dulu nggak kayak gini waktu dia Iya, balik. masih jelek. Nah, jadi Beng. alhamdulillah nih ayah. Udah bisa kita menuntaskan satu persatu. Iya betul. Ini perjalanan panjang sekali untuk membuat Bu Erni seperti ini. Belum sampai maksimal, tapi menuju ke arah baik, ya kan? Karena semua juga butuh proses. Nggak ada semua yang instan, semua juga butuh proses. Ya. Ini prosesnya ini dari 6 bulan lalu kita mengevakuasi Bu Erni, kemudian membawa ke Yayasan Al-Fajar. Alhamdulillah. Iya, terus udah gitu sebulan kemarin dibawa ke Rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Dan sekarang saatnya kita membantu untuk mengembalikan Bu Erni ke keluarganya. Kenapa harus ke keluarganya? Kenapa? Karena buat saya pribadi, kasih sayang yang tulus dari keluarga adalah obat yang paling ampuh untuk ODGJ. Gitu. Karena percuma kita misalnya taruh di yayasan, tetapi tidak ada perhatian dari pihak keluarga atau dari pihak orang-orang terdekatnya yang harus mendukung penuh bahwa dia bisa sembuh. Gitu. Karena motivasi dia harus sembuh itu harus dari hati. Semangat yang paling dalam untuk menjalani setiap harinya bahwa dia sembuh dan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Tadi kan tiba-tiba marah, kenapa tuh? Mengingat flashback yang dulu terus Sini dulu. masih sensitif. Jadi ini jadi takut. Langsung takut. Yang tidak boleh dilakukan mengingat masa lalunya itu paling nggak boleh karena kita nggak pernah tahu masa lalunya apa yang bikin dia tuh sampai jadi seperti sekarang. Iya. Terus yang kedua, dia ini sensitif, jadi jangan pernah kayak bicara harus di atas dia. Jadi kita bicara harus di bawah dia. Harus rendah aja berarti. Harus merendah. Jadi kayak jaga hati. Nih, kayak misalnya mau ngasih obat, ya, makan Iya, gitu, itu nggak tapi bisa. ini yuk, ini mau obatnya ya, Minum gitu. obat yuk boleh ya. Tapi Gitu. harus dibujuk ya. Harus Ya, dibujuk. lebih rendah, enggak. Kalau dibentak dia mungkin. Mau. Tapi mau dia kalau minum obat Mau. ya. Erni, ntar Dia nggak pernah susah minum obat. kalau tiap di sini, ntar kalau siang-siang habis makan minta obat ya. Permen ya. Apa? Vitamin. Ya, Mau minum vitamin sekarang? vitamin ya. Nanti jam 12 ya. Oke? Tadi udah makan. Iya, oh tadi udah. Hari ini udah belum dia? Udah makan tadi. Minum vitamin udah? Oh, belum. Nih minum vitaminnya Kita dulu. coba ya. Dia Bu Erni tuh nurut. Hebat lah. Menurut Yuk. Iya, minum ini ya. Iya itu punya Erni. ini, mohon maaf ini ya. Keadaannya jelek. Ih, nggak Udah, apa-apa. enggak. Tuh. Dia minum. Pinternya. Mau nurut. Tuh halusinasinya. 2. Poeo. Satu lagi. Masuk. 3. Nggak dibagi. Jangan ya. Ini ukurannya kecil-kecil, bisa kok obat kecil itu dosisnya tinggi. Betul. Iya. Nah, pinter. Oke. Udah kalau gitu kita pamit ya. Bu, ini buat keperluan bikin toilet. Aduh, alhamdulillah Ya. terima Terima ya. kasih. Ya, makasih banyak ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Sehat-sehat saya nitip Bu Erni. Gangguin di sini. Enggak, udah alhamdulillah. Ya. Berni, kita pergi dulu ya. Iya, sama. hati-hati ya. Makasih. Dadah. Tas dulu dong. Tas. Ya udah Ibu saya pamit ya. Ibu peluk dulu Bu Erni, peluk. Peluk dulu Bu Erninya. Peluk mak. Aduh. Ya gue lihat. Berat. Ayo sekolah. Jadi ada pesan-pesan A. Iya. Ya, pokoknya apa yang kami lakukan mudah-mudahan menginspirasi bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang linglung, kebingungan harus ngapain dan nggak tahu
apa yang harus mereka lakukan untuk hidup mereka. Teman ODGJ, teman orang terlantar, bahkan mungkin yang tidak ODGJ, tidak OT pun sekarang banyak yang bingung. Ya, ayo mulai melihat lingkungan sekitar, mulai biasakan untuk tolong menolong tanpa melihat itu siapa, betul ya? Karena menolong itu nggak harus lihat dia siapa kita, dia keluarga kita atau bukan, tapi menolong adalah kewajiban umat manusia gitu. Apalagi ketika kita merasa diri kita mampu, nggak hanya materi tapi berupa jasa, bantuan apapun itu. Tidak menunggu kaya dulu. Betul. Kalau mau berbuat baik aja. Iya. Jadi berbuat baik itu tidak perlu menunggu miskin, tidak perlu menunggu kaya. Jadi berbuat baik sekali lagi adalah kewajiban semua umat manusia. Iya, betul. Jadi lakukan yang terbaik selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu Yani alhamdulillah sekarang sudah insya Allah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ini kita juga agak deg-degan juga ya karena prosesnya tidak ada yang bisa, tidak ada ilmu pasti dalam hal ini. Betul. Ya. Hanya keajaiban Allah. Kita serahkan semua sama Allah. Dalam 6 bulan bisa seperti ini aja, masya Allah. Iya. Ibu senang nggak? Alhamdulillah, Senang. bener diurus anak saya. Sampai sembuh, ya Bapak terima kasih. Kita nggak bisa inilah, orang nggak punya saya. Sama-sama Ibu. Yang penting Ibu sehat ya. Ya Alhamdulillah, ini badan juga sakit, ininya semua keadaan ya. Ini ada mau pulang aja anak katanya. Tadi emang ngelumbruk aja di dalam. Oh gitu, udah nungguin dari tadi. Oke guys. Oke, thank you ya guys ya. Terima kasih banyak. Bu Yani sudah kembali ke rumahnya. Ini adalah episode terakhir untuk edisi Bu Yani. Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah tidak ada episode baru untuk Bu Yani lagi ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Mau kemana? Itu rame tuh. Rame. Itu rame. Dia pulang. Bu Yani sini. Dia malah narik aku. Bu Yani sini. Dia rame tuh rame. Bu Yani sini dulu. Kita pergi dulu. Bukan rumahnya Kita ngobrol Bang dulu. Irfan, Aduh, jangan lama-lama Bang Irfan, kerumunan. ini mau pergi. Maka ini. Oke, kita mau pergi. Ya, Iya. kita mau pergi. Ayo masuk dulu. Bu, itu Bu. Bubar dong, maaf banget, makasih ya. Nggak boleh Bu Erni. Maaf. Nggak boleh. Kalau masuk dalam. Ayo bareng aku. Oh, dia masih nggak start. Kita cuma ini doang nyari udara. Yuk kita masuk lagi yuk. Ayo masuk yuk. Ayo. Ini maaf Bu Erninya masih stres. Kalau gini Bu Erninya makin marah-marah ya. Yuk pulang. Makasih ya. Pulang. Ya udah lu ngobrol sama mama aja takut dia mah masih ngobrol diantar kayak anak kecil. Nih. Gua bukan temen. Ayo sama nenek tidur dulu. Lu lagi ikutan aja lu ah. Nggak boleh gitu Bu Erni. Nggak boleh. Galak Pak kayak abis. Disaring ke bundi gua bingung. Kalau gini jadi nggak selesai. Dah. Oke guys, udah. Ya udah. Ya. Ya udah kita pamit ya. Tos lagi. Oke, tos lagi. Ya, dadah. Muah. Dah, alhamdulillah. Yuk. Boleh iya. Supaya tenang dulu, ini ramai banget. Oke guys, Bu Erni sudah ada di rumahnya bersama dan keluarganya. Ini kita sebetulnya mau melanjutkan ke titik lainnya. Nah, kita lagi mau pesan makan. Tapi dari tadi gue menggelitik banget, pengen nanya banyak kepada Novi. Vi, tadi kenapa Bu Erni harus dikembalikan ke keluarga? Karena gini,
yang namanya ODGJ itu kan ada tahapan prosesnya. Dia di jalan, oke kita penyuluhan ke masukin ke yayasan. Setelah masukin yayasan, kita masukin ke rumah sakit jiwa. Itu upaya kita untuk menjadikan Bu Erni menjadi lebih baik. Terlihat lebih baik sih, jauh. Kalau misalnya kita biarkan dia ke di yayasan selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau emang tidak ada dukungan dari keluarga atau tidak ada motivasi yang ngebuat dia sembuh, tidak akan sembuh gitu loh. Jadi aku berinisiatif mikir, oh udah 6 bulan ini gitu, ya udah yuk kita coba ya sama-sama untuk Setelah sebelumnya ke rumah sakit juga. iya, kita bawa ke rumah sakit, itu upaya yang kita lakukan gitu. Oke, tapi tadi gue agak kaget ketika ternyata dia karakternya memang udah berubah banget, udah ini bisa komunikasi. Tapi kadang-kadang tiba-tiba marah. Nah, Terus dorong ibunya, Iya. bentak kakaknya atau adiknya. jadi gini, ODGJ itu kan adalah penekanan pikiran yang lama-lama meledak. Ya, jadi dipendem, akhirnya dia blank aja. Nah, mungkin ada saat dimana tadi itu dia melihat kondisi ibunya yang masa lalunya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi teringat kembali, gitu. Oke. Jadi emang semuanya itu butuh proses. Aku selalu bilang semua proses itu tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung bet langsung selesai gitu. Nggak ada, karena emang butuh kesabaran dan keikhlasan. Oke. Gitu. Perlu sekali itu. Perlu. Tapi masih didampingi oleh obat-obatan juga ya. Perlu sangat. Yang diberikan oleh psikiater. Iya. Oke. Ya ke rumah sakit. Nah, itu kan berarti belum 100% ya. Dan berarti tadi ada beberapa kata-kata dari saudaranya, tingkah pola dari lingkungannya yang Ingat membuat lagi. dia bisa. Ya, dan satu ditambah yang tadinya dia biasa sepi gitu, dia biasa Iya. nggak ada keramaian, tiba-tiba tadi langsung brek ada banyak orang, otomatis dia merasa diri dia kayak kenapa sih, ada apa sih, dan itu wajar. Oke. Dan ketika pulang pun tadi dia heran karena ternyata rumahnya itu sudah dirubah Ya udah dirubah. dibanding yang dulu dia ingat. Dan Makanya dan tadi dia bilang linglung ya. linglung, terus udah gitu dia juga berasumsi bahwa tadi itu kita bertamu ke rumah orang. Maka dia gini, wah gede juga ya rumahnya, dia berusaha menjadi nice people. Iya. Itu ya, oh, gede juga ya, Karena oke. dia nggak tahu itu rumahnya dia. Padahal itu rumahnya dia. Ya gitu. Dan pas kita pulang pun dia kayak, loh kok nggak ditinggal gitu ya Iya. tadi ya? Karena dia masih berpikir bahwa rumah dia di tempat yang kemarin, di yayasan. Tapi lu kalau ada ngomong gini, maksain banget sih dipulangin. Bukan maksain, tetapi ada dong kita sebagai manusiawi untuk, ayo kenapa enggak untuk mencoba gitu. Oke, Nggak oke. ada yang salah untuk mencoba, dan apabila nanti Bu Erni kambuh lagi, saya pribadi pun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam arti gini ya, dia kambuh, kita akan langsung oper ke rumah sakit jiwa lagi. Dan nanti minta tolong juga mungkin sama Pak Haji atau seperti apa baiknya, atau lebih baiknya lagi kita akan bantu ke yayasan yang di Tangerang. Jadi supaya dekat. Lebih Kak. dekat. Iya. Oke. Jadi ini tuh upaya dari Novi untuk penyembuhan Bu Erni lebih cepat lagi karena belum sampai 100%, tapi mudah-mudahan kerja keras dari keluarganya pun bisa turut membantu mempercepat penyembuhan tersebut ya. Jadi tidak ada kata pasti akan sembuh, akan tidak sembuh, akan tenang lagi, akan ngamuk lagi, itu tidak ada kepastian. Itu proses semuanya. Proses. Tapi aku percaya ya, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini gitu. Asalkan kita punya niat yang tulus, yang ikhlas, pasti akan ada jalan. Itu pun yang selama ini aku lakukan. Oke guys, ini hanya satu di antara sekian banyak yang Novi tolong, yang Novi usahakan tolong sampai tuntas dengan kerjasama dengan dinas sosialnya, beberapa yayasan, rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bu Erni harus bersyukur karena keluarganya tuh welcome, karena ada beberapa kasus keluarganya sudah Nggak tidak terima, mau, iya. nggak terima. Aku diusir gitu. Pernah? Gitu, pernah dong. Kita diusir, kita udah malam-malam nganterin jauh-jauh, kita niat baik banget ya, udah seneng, oh iya nih ada keluarganya. Ternyata pas kita sampai rumah tidak diterima, diusir. Itu pernah. Bohongan. Pernah. Pak Wisnu nama ODGJ-nya. Terus bawa pulang lagi. Enggak dibawa pulang, dititipkan ke rumah pembantunya, Dan biasanya itu keluarganya keluarga yang orang kaya. berada. Itu berada, orang kaya. Dan rumahnya tuh rumah yang terkenal lah gitu di Tangerang. Makanya sangat disayangkan kenapa harus seperti itu, dan jabatan keluarganya sangat wah. Aduh, ternyata tuh guys. Tapi sementara tadi Bu Erni keluarganya
Menerima ya? di bawah berkecukupan ya, sangat di bawah, tapi dia tetap menerima walaupun dia ada kepasrahan. Ya udah deh, kalau misal di sana lebih tenang, dia juga tadi pasrah ya. Yaudah, yang jelas guys, doakan mudah-mudahan Bu Erninya benar-benar bisa cepat pulih kembali. Perjalanan Bu Erni kita anggap sudah cukup sampai sini, selesai. Kita cari petualangan lain dengan ODGJ lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba Bu Erni meminta pertolongan kepada kita lagi, kita insya Allah akan tetap membantu lagi. Oke guys, thank you Novi, thank you banget. Selalu memberikan pengalaman yang luar biasa buat gue. Thank you. Terima kasih. Bye guys, assalamualaikum. Dari keluarga kembali ke keluarga. Bu Erni yang sebelumnya selama bertahun-tahun tinggal di jalanan, kotor, dilecehkan, dan mendapat kekerasan, menjadikan sosok Bu Erni keras dan tak percaya orang. Kini dia sudah kembali dalam pelukan ibunya yang sudah menua. Walau belum sembuh total, kita berharap dengan hidup di lingkungan keluarga, proses penyembuhannya akan lebih cepat lagi. Baik-baik di sana Ibu Erni. Guys, yuk sama-sama kita manusiakan manusia. Assalamualaikum.